Saat ini aku bersembunyi di semak-semak. Tempat ini berada di dekat pintu masuk Goblin Prairie. Tidak jauh di depanku, aku melihat seekor goblin duduk bersila dan menguap. Kulitnya berwarna hijau, dan mengenakan pakaian cempang-camping yang sepertinya dicuri dari manusia. Musuh mengendurkan penjagaannya. Dia tidak melihatku. Bahkan aku meriksa area sekitar. Tidak ada tanda-tanda saudaranya. Aku menahan napas dan menyelinap dari belakang. Dan kemudian aku menggunakan skill Appraisal. Goblin Pictor level 3, daya tahan 30, kekuatan fisik 40, sihir 10, spirit 10, agility 30, skill, peningkatan kekuatan fisik, kecil. Goblin Pictor ya. Sebenarnya ada beberapa tipe goblin. Statusnya lebih rendah dariku. Aku juga mengecek skillnya. Sebuah skill untuk mengoreksi status. Setidaknya ada versi kecil, sedang, dan besar. Jenis skill yang sangat berguna. Aku ingin mendapatkannya secepatnya. Goblin mengantuk, terus lalu tertidur. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Aku keluar dari daerah semak-semak, sekaligus mendarat ke goblin tersebut. Tampaknya dia telah menyadari langkah kakiku, dan mencoba berbalik, tapi sudah terlambat. Sambil menunduk, aku mengayunkan grid, memotong kepala goblin dengan satu pedangku. Goblin tersebut mati tanpa perlawanan, atau mengeluarkan suara sedikit pun. Kemudian aku mendengar suara anorganik di dalam kepalaku. Gluttony skill aktif. Endurance plus 30. Physical strike plus 40. Magic plus 10. Spirit plus 10. Agility plus 30 ditambahkan. Physical strike enchantment small ditambahkan. Baiklah, untuk memastikan aku meriksanya. Pet Grab Hype level 1. Daya tahan 151. Kekuatan fisik 191. Sihir 111. Spirit 111. Agility 161. Skill Gluttony, Appraisal, Concealment, One-Handed Sword Mastery, Physical Strike Enchantment small. Meningkat. Meningkat. Aku menjadi lebih kuat. Sementara aku merayakan status dan skillku dengan gembira. Grid tertawa mencemoohku. Hanya untuk seekor goblin, kau terlalu senang. Jika kau merasa bahagia saat mengalahkan salah satu dari mereka, kita akan berada di sini sampai matahari terbenam. Aku merasa senang bisa mengalahkan monster untuk pertama kalinya. Tentu, jika aku adalah seorang pejuang, aku tidak akan sesenang ini. Namun, aku hanyalah manusia normal yang pernah hidup dalam ketakutan terhadap monster sampai kemarin. Ada rasa bebas saat posisi kita terbalik. Sebagai bukti bahwa aku telah mengalahkan goblin, kerajaan memberikan imbalan kepada mereka yang telah mengalahkan monster. Jadi, jika kalian membawa bukti ke fasilitas yang telah didirikan kerajaan, kalian bisa menukarkannya dengan uang. Seharusnya 10 koin tembaga untuk satu ekor goblin. Ini lebih baik dari upahku sebagai penjaga gerbang yang aku lakukan sebelumnya. Pekerjaan seorang pejuang mungkin berbahaya, tapi lebih baik untuk menghasilkan uang. Aku melemparkan telinga goblin ke dalam tas rami yang sudah aku siapkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya, sambil tetap waspada dan maju, aku melihat dua goblin berjalan di area terbuka. Salah satunya adalah Goblin Pictor yang memegang senjata. Di sisi lain, goblin satunya hanya memegang perisai besar. Daripada keheranan tentang hal itu, aku langsung menggunakan skill Appraisal. Goblin Guard, level 3, daya tahan 40, kekuatan fisik 20, sihir 10, spirit 10, agility 10, skill, endurance enchantment, kecil. Aku mengerti. Daya tahannya sedikit lebih baik dari Goblin Pictor. Seakan menyesuaikan statusnya. Ia juga memiliki skill endurance enchantment yang kecil. Jika aku bertarung dengan hati-hati untuk menghindari seranganku ditangkis, entah bagaimana aku akan mengatasinya. Aku menyembunyikan diriku dalam bayangan semak-semak dari mereka berdua. Mana yang lebih dulu harus kulakukan? Aku lebih baik mengalahkan Goblin Pictor dahulu yang memiliki senjata untuk menyerang. Namun jika aku gagal, mereka akan menyadariku, dan terjadi situasi di mana aku pasti akan dihalangi oleh Goblin Guard. Meski aku mendapatkan kekuatan, aku masih belum terbiasa bertarung. Jadi aku ingin mencoba mengalahkan Goblin Guard dulu. Aku membidik momen saat mereka berdua berpisah, dan agak jauh dari satu sama lain. Sekarang!
Bahkan jika aku menerjang ketika mereka menghadap ke arah lain, Goblin Guard melihatku dengan tajam dan menyiapkan perisainya. Dengan berpikir hal seperti itu akan terjadi, pedangku akan ditangkis. Itu yang aku pikirkan. Goblin itu menjerit, tanpa perlawanan. Aku bisa menembus perisainya. Gerit nampaknya lebih tajam dari yang terlihat. Jika demikian, aku bisa menyerang di sisi satunya. Gluttony skill aktif. Endurance plus 40. Physical strength plus 20. Magic plus 10. Mind plus 10. Agility plus 10. Endurance enchantment. Small ditambahkan. Sementara aku mendengarkan suara anorganik itu, aku bergegas ke goblin lain yang tersisa. Tentu saja, Goblin Factor di sisi lain telah menyadariku dan mengancamku dengan mengayunkan pedangnya. Kau bisa mengayunkannya sepuasnya. Aku tidak peduli. Aku ayunkan pedangku ke pedang Goblin Factor. Goblin Factor tersebut jatuh dengan mata putih terbuka lebar. Gluttony skill aktif. Endurance plus 30. Physical strength plus 40. Magic plus 10. Mind plus 10. Agility plus 30. Ditambahkan. Skillnya tidak ditambahkan sekarang. Begitu. Apakah karena aku sudah memilikinya? Jadi untuk menghindari tumpang tindih, skill itu tidak ditambahkan. Jika aku menginginkan skill baru, aku harus memburu monster yang berbeda. Hanya mendapatkan status point saja sudah cukup lezat bagiku. Setelah itu, aku memburu 25 Goblin Factor dan 10 Goblin Guard. Kantong di mana aku menyimpan telinga goblin perlahan mulai penuh. Aku meriksa statusku saat ini. Pet Grab Height, level 1. Ketahanan, 1371. Kekuatan fisik, 1451. Sihir, 481. Spirit, 481. Agility, 1051. Skill, Gluttony, Appraisal, Concealment, One-Handed Sword Mastery, Physical Strength Enchantment, Small, Endurance, Small. Daya tahan, kekuatan fisik, dan ketangkasanku sudah mencapai 4 digit. Sedangkan untuk kekuatan sihir dan spirit, nampaknya tidak banyak meningkat, karena status musuhku rendah. Sangat tidak masuk akal bila aku membandingkan statusku saat ini dengan yang kemarin. Tapi aku penasaran dengan sesuatu. Levelku sendiri, bahkan setelah aku mengalahkan banyak monster, dan mendapatkan banyak experience, tidak akan aneh jika levelku naik juga. Namun levelku tidak bergerak dari level 1. Ketika kepalaku pusing memikirkannya, Grit tertawa. Itu adalah efek dari skill Gluttony. Seseorang memiliki skill itu telah melanggar aturan Tuhan. Jadi mereka tidak akan menerima experience values. Aturan Tuhan? Apa maksudmu? Seperti kau sekarang, caramu membunuh monster dan mencabut status mereka adalah karena keterampilan yang menyangkal konsep aturan Tuhan. Hal ini juga meniadai konsep leveling. Orang-orang seperti itu tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Status mereka akan tetap berada di level 1. Dan kemudian, setelah beberapa lama berlalu, Grit berbicara lagi. Aku bertanya-tanya, apakah dia sedang memikirkan sesuatu? Bahkan, bukan apa-apa. Sudah waktunya. Bukankah seharusnya kita kembali ke ibu kota sekarang? Dia berhenti di tengah kalimatnya. Membuatku penasaran. Tapi, aku harus kembali ke rumah Roxy pada siang hari. Aku menyelesaikan perburuan goblin. Dan kembali ke ibu kota Seaport. Meningkatkan statusku ke angka 4 digit seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Untuk perburuan selanjutnya, aku akan berburu hobgoblin. Di hutan yang letaknya agak jauh dari sini. Karena hobgoblin adalah monster goblin berperingkat tinggi, aku akan bisa menerima statistik dan keterampilan yang lebih baik. Mari kembali ke ibu kota Seaport. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa nonton like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.